Waktunya education with love. Assalamualaikum The Only One. Hai. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya, rezekinya tambah banyak, bahagia selalu. Amin. Jangan sakit-sakit ya, Wak. Iya, Wak. Wak yang nonton kita kan? Wak siapa yang disapa? Wak Idris ya? Oke. Halo Idris. Nanti kita suruh Wak Idris suruh nonton ya. Bang Idris. Oh, Bang Idris, iya tuh. Sekolah insya Allah aman, yang jaga Nabi semua. Iya. Ada Yusuf, ada Wak Idris. Kurang aja. Freak kali sumpah. Freak. Wow. Enak kali makan kita ini ya. Iya. Kayaknya kalian lagi banyak duit ya. Es krimnya sampai segini besarnya beli ini karena perasaan segan. Segan kayak mana? Nah, itulah. Iya. Kontribusinya terlihat tidak ada. Ya, yang gini-gini minimal ada lah. Ya minimal snack lepas lah ya. Enggak masalah. Jadi kalau nuntut bagi hasil enggak malu-malu kali. Iya. Oke. Kita mau bahas apa ini? Aduh. Ya, itu dia mau kita tadi. Saking kita bingungnya apa. Kita mau bacotin apa hari ini kakak-kakakku? Mau ngomong apa ya? Biasanya nih Kak Dewi banyak ide. Iya. Biasanya Kak Dewi itu orang yang banyak ide nih. Ya gitu kawan-kawan Kak Dewi yang nonton. Iya, gitu ya. Gitu. Ya. Ya, jadi kita tunggu idenya Kak Dewi. Iya. Oh, ini ada yang belakangan menggelitik hati. Dia selalu menggelitik ya. Selalu. Iya. Walaupun aku nggak suka digelitikin. Oh iya. Hatiku sering tergelitik. Iya. Tadi aku habis marahin Kila. Oh iya. Dia pengen lututku. Oh gitu. Oke, lanjut. Jadi ada yang semua yang nonton tahu kan habis marahin Kila hari ini. Aku tergelitik oleh apa namanya istilah zaman sekarang itu yang apa-apa dikit mental health. Ya, itu masuk mental health. Ya, termasuk ya kita Ya nggak apa-apa kalau memang itu dirasa pas gitu ya. Cuma ukuran pasnya ini kayak mana? Nah itu dia. Kenapa dikit-dikit mental health? Aku bilang kenapa aku terganggu dengan itu sedikit-dikit mental health. Karena mental health ini sebenarnya kalau kita mau ngerunut, dia ini kan istilah yang ilmiah ya. Jadi nggak bisa. Kok orang tuh segampang itu melabeli diri atau melabeli orang lain mental health gitu. Oh ini tuh mental health ini dan segala macam. Nah kira-kira kan kalau ngelihat dari range usia kita tuh kan beda-beda ya, variatif. Gitu. Tapi beda-bedanya juga nggak jauh-jauh kali untuk kita tuh bisa sampai gap age-nya jauh kali gitu, enggak ya kan? Sehingga kalau misalnya aku bilang kenapa ya Kia anak sekarang tuh gini, nah si Kia tuh masih bisa relate sama aku gitu loh. Iya kayak anak sekarang tuh gini. Nah, aku juga ngomong sama Yani, kenapa ya anak sekarang gini? Jadi Yani juga relate gitu sama point of view-ku. Kira-kira kenapa? Ayo kita bahas. Pertama gini, Kia dulu Kak. Oke, enggak apa-apa. Gini, kok Kia setuju sama kakak karena beberapa kali gitu kan kayak yang musim-musim di TikTok, musim-musim di Instagram gitu kan anak-anak jaksel yang ngomongnya campur bahasa Inggris itu kan. Ya kan, orang itu kan yang membawa bahasa mental health itu sampai akhirnya semua orang sedikit-sedikit mental health. Dia sedih sedikit gitu kan. Aku mau healing dulu untuk memperbaiki mental health aku gitu kan Kak. Terus habis itu nanti dia sedih sedikit, aku lagi depresi nih gitu kan. Nah gitu. Menurut dia kayaknya bisa jadi ada perbedaan pemahaman gitu Kak sama apa yang dia maksud, apa yang dia pahami, bukan yang dia maksud, apa yang dia pahami dengan apa yang sebenarnya. Jadinya menurut menurut kakak gitu kan ya mungkin karena kakak kan psikologi banget dari disclaimer karena nggak maksudnya cuma diskusi ya gitu. Karena kan kakak kan S1-nya psikologi kali kan kalau Kia kan cuma kulit bukunya aja lah yang kita tahu gitu kan psikologi umum dah gitu. S2-nya psikologi ya tapi kan belum siap gitu kan gitu jadi kayak yang konsep yang kakak pahami dari awal enggak mental health tuh nggak soal selalu tentang rasa sedih terus depresi gitu nggak bisa soal apa namanya self diagnose gitu kan Kak dia baca di Google oh aku depresi oh aku bipolar oh aku ini gitu nggak soal tentang itu gitu jadi kayaknya menurut Kia mereka nggak paham gitu kan sebenarnya mental health itu apa sih soal apa aja mental health itu gitu terus mereka ya mungkin biar gaul aja kali tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang memang benar-benar gitu kan ya emang ngerti dia memang, gitu memang bahkan karena mereka paham, mereka sampai sudah ke tahap psikolog.
udah datang berkunjung ke psikolog sampai akhirnya ya aku mengidap bipolar gitu. Sebenarnya ada juga. Jadi maksudnya The Only One hari ini kita mau bahas itu kenapa supaya penonton The Only One ini tidak self diagnose yang pertama, juga tidak sembarangan menggunakan bahasa istilah itu karena tidak paham gitu. Makanya hari ini mau dikasih tahu lah sedikitnya gitu supaya tidak salah paham. Gitu kan Kak. Nah, kira-kira nih Yan, jadi kalau kata si Kia tadi sebenarnya mungkin orang-orang yang tidak paham menggunakan itu, satu mungkin dia kepengen ikut tren, ya apa sekarang zaman sekarang tuh tren banget gitu kan. Kedua ya dia nggak paham gitu, sama aja kayak misalnya kita ngomong sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu, ya kita pakai aja karena menurut kita tuh keren. Nah, Yan nih pernah nggak sih ngadepin anak-anak yang kayak gitu tuh modelnya gitu, atau orang lah, nggak usah anak-anak lah ya gitu, orang yang kayak gitu ngelabelin diri aku misalnya habis dimarahin siapa gitu, atau tiba-tiba yang menurutmu dia cerita curhat masalahnya tuh kayak nggak seberat itu, tapi dia ngelabel dirinya tuh aku kena ini nih, mental health tuh gini, anxiety, depresi, bipolar semua lah gitu. Kayaknya aku semua lah. Nggak pernah. Kayak aku psikopat gitu. Oh iya, bagus kalau dia nyadar. Tapi dia sebenarnya nggak gitu. Menurutmu menurut kayaknya nggak sejauh itu gitu. Yang selama yang dengar cerita dia kayaknya ya masalah aku nggak sedepresi ini gitu. Bisa jadi gitu. Pernah nggak? Gelas tadi mana Kak? Gelas ini. Kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak pernah jumpa orang kayak gitu. Karena kita kan terbatas ya. Nggak kayak kakak-kakak kan intensnya bekerja itu bersama anak-anak, sering bertemu ya. Kalau dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang sih aku nggak. Jadi aku itu sekarang memang membatasin juga ya kan salah satunya. Terus kalau bekerja aku bekerja aja. Udah bekerja pagi-pagi, pulang siang, waktu siang pulang gitu. Jadi nggak ada interaksi sama anak-anak sama orang tuh nggak ada. Work life balance banget lah ya. Oh gitu, jadi belum pernah. Jadi atau pernah baca sesuatu nggak di sosial media gitu? Mungkin ini ya. Atau nonton apa gitu? Kayaknya iya sih, kayak ada kalau di sosial media kita kan nggak kenal, jadi nggak tahu lah, mungkin itu memang betul kejadian kan. Tapi kalau misalnya ke ini kayaknya ada mungkin nggak jauh-jauh lah dari sendiri kali ya, orang-orang terdekat juga ya kan. Ya dia menganggap kayak gini ini nggak jadi makin kesini makin kesana ya, makin kesini makin kesana kemana sejauh ini yang paling jauh gitu. Jadi ada nih orang nih kan, dia tuh waktu ayahnya ada dia waktu ayahnya nggak ada itu dia hancur sehancur-hancurnya sampai mental, pokoknya inilah dengan label itu kan. Tapi aku lihat kan waktu bapaknya ada tuh ayahnya ada, melawan aja si anak ini gitu ya kan, melawan aja apa pula mentalnya yang hancur gitu juga kan. Ketika ayahnya meninggal itu kan, atau dialah ya kan gitu kan. Tapi waktu tengok melawan aja dia nggak ada peduli sama orang tuanya kan gitu kan. Nah itu mungkin salah satunya kali ya, tapi dia selalu setiap posting kesedihan, kehilangan sosok ayah itu, sosok orang tua yang disayanginya, tapi kita nggak lihat itu waktu dia nyata gitu ya gitu lah. Mungkin termasuk kali ya, dia sedih saking sedihnya itu sampai mentalnya tuh terganggu, padahal kita lihat di dunia nyata tuh nggak ada gitu ya, biasa waktu bapaknya ada ya kayak gitu. Kan kebanyakan kayak gitu ya orang ya, nggak kebanyakan ya tapi ada beberapa. Nah itu mungkin termasuk ya, tapi masih kecil sih. Kalau itu sih mungkin aku ngelihatnya gini ya, mungkin kesedihan dia sekarang ini adalah bentuk penyesalan dia sama perbuatan dia yang dulu, bisa jadinya kayak gitu. Dan kalau sudah karena yang paling menyakitkan tuh kata orang penyesalan kan. Karena udah nggak bisa ngapain lagi. Tinggal tapi dia happy-nya untuk apa? Postingnya aja yang sedih-sedih. Oh gitu ya, di kehidupan nyatanya dia biasa aja. Gitu, di kehidupan nyatanya biasa aja. Mungkin dia posting pas lagi sedih kali. Pas lagi teringat kali ya ke jasa orang tuanya kali ya. Dan kayaknya kan Kak ini mulai ter-up setelah Marshanda. Ya kan? Akhirnya semua orang apa nih bipolar nih apa gitu.
Nah, mulai searching, pelajari, oh, jangan-jangan aku juga gitu. Aku hari ini nangis terus habis itu aku ketawa, di waktu yang ketawa aku bipolar gitu. Sebenarnya nggak gitu. Nah, coba dulu. Oh, jatuh masuk Oreo Kia. Coba dulu. Coba betul. Jatuh. Maksudnya bukan itu, maksudnya coba dulu Kakak jelaskan. Sebenarnya mental health yang sebenar-benarnya gitu, yang supaya nggak salah paham lagi. Jangan-jangan Kia juga salah paham, jangan-jangan Kak ini juga salah paham. Kayaknya Gitu. iya. Tapi kenapa? Iya, Kak Dima tuh ngerti Kak? Iya. Karena kan punya idenya ya. Iya. Sekali. Jadi kalau mungkin ya kalau kita menilik dari psikologi, mental health itu kan bahasa Inggris lah ya kan. Iya. Kalau bahasa kita itu kan kesehatan Kesehatan mental. Jadi kalau bicara kesehatan mental, ini range-nya tuh besar lah gitu, dari ringan sampai ke berat kan. Iya. Ya orang sehat, misalnya kita nggak usah ke mental dulu, fisik, kesehatan fisik gitu kan. Ya fisik itu misalnya kita flu, apakah kita sehat? Enggak, sakit juga kan. Tapi kan enggak beda kan sakit itu ketika orang yang flu sama yang cancer gitu kan beda kan. Iya. Derajatnya itu Cancer kan. aja ada stadiumnya. Nah iya, cancer aja tuh ada stadium 1 sampai berapa gitu. Mental health tuh juga kayak gitu. Mungkin sedih itu apakah berarti kesehatan mental terganggu? Terganggu, ada gitu. Tapi enggak lantas serta-merta bisa membuat kita itu nge-label bahwa ketika sedih itu ada penyakit mental. Enggak, beda kan dia mental health sama mental illness kan. Jadi mental illness itu penyakit mental. Nah itu memang ada. Mental health itu adalah memang kondisi mental kita yang perlu diperhatikan gitu. Sehatkah dia, nggak sehatkah dia? Kalaupun dia nggak sehat, seberapa parah derajat sakitnya gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku bilang tadi itu menggelitik, karena jangan istilah ini tuh dijadikan pembenaran untuk dia tuh ya mencari-cari alasan gitu, misalnya sama orang, oh kamu nggak boleh keras-keras sama aku, misalnya kamu nggak boleh jahat-jahat sama aku ada ini loh gitu, aku depresif loh orangnya. Kalau dia depresif, dia belum tentu lo bisa bangun pagi hari, bahkan buat tidur aja dia nggak bisa. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh jarang semudah itu ngomongnya kan. Jarang, justru makin dia nggak ngomong tuh makin kita nggak tahu kan kondisi dia. Iya, biasanya orang yang benar-benar punya gangguan itu, yang pertama bisa jadi dia nggak sadar gitu. Begitu dia sadar, dia susah mau mengakui. Bahkan mungkin ngomong ke orang berat kan gitu. Oke, aku anxiety, aku ini nggak bisa selugas itu dia ngomong. Jadi makanya mungkin itu yang buat Kak Dewi nggak nyaman gitu, orang-orang yang selalu bilang, jangan gitulah, kasihan nanti mental health-nya terganggu. Nanti dia gini nggak tahu. Enggak, sebenarnya kalau mau mental health-nya baik itu dari sebenarnya dari awal tuh bisa dibuat dari pola asuh ya kan Kak? Ya banyak lah itu stepnya tuh, pola asuh lah, pertemanan ya, lingkungan toksik itu harus dihindari. Cara dia belajar, cara dia diajarin mengelola emosi kan dari itu juga. Tapi maksudnya mau kita garis bawahi buat orang-orang sekarang gitu, siapapun lah yang kepengen menggunakan istilah mental health untuk menggambarkan kondisi dia yang nggak baik-baik aja, ya dia harus klasifikasikan dulu gitu, mental health dia tuh di mana tuh, stage-nya itu, tarafnya gitu, levelnya tuh di mana. Jangan ya dia sedih misalnya, oke lah, ada loh orang yang memang sedih tapi ada yang sedih berat, ada. Apakah sedih berat juga dia bisa dikategorikan depresif? Belum tentu juga kan gitu. Atau misalnya dia panik, ya misalnya tiba-tiba disuruh maju ngomong di depan umum, siapa juga yang nggak panik gitu kan. Bukan berarti dia punya gangguan anxiety gitu. Dan gangguan anxiety itu bukan cuma waktu dia tiba-tiba panik aja gitu kan. Bahkan mungkin waktu dia di rumah sendiri itu kan nggak ada yang tiba-tiba mendadak. Dia setiap dia pulang ke rumah dia nggak bisa tidur, tegang gitu, nggak nyaman, nggak ada sebab yang jelas. Nggak ada. Kalau misalnya kita maju ke depan tuh kan kayak ada paksaan, tiba-tiba ditengok orang, itu kan pada umumnya orang akan panik gitu. Nah, apa paniknya ketika orang di rumah sendirian? Gitu. Apa cemasnya gitu ya. Beda lagi loh, anxiety, panic attack tuh beda lagi juga gitu. Banyak modelnya gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau sampai, memang misalnya ini kalian emang kayaknya aku punya nih ciri-ciri, tapi ini kayak mana nih? Trio idiot apa? Karena kadang-kadang ngomongnya benar, kadang-kadang ngomongnya enggak. Kayak gini. Dia makin kesana makin kesini gitu kan. Nah gitu. Coba dulu. Kayak mana caranya supaya kami tahu nih kalau kami tuh
karena ciri-cirinya kami ada gitu, misalnya yang nonton ini kan, aku juga panik loh di rumah sendiri gitu misalnya, aku juga panik, tapi pas kayak gini ini termasuk yang mana caranya supaya kami tahu gitu, gimana caranya. Maksudnya tips gitu untuk tahu apakah ini tuh Iya. gangguan mental illness Iya. atau enggak gitu. Karena asal ngomong salah juga nggak Iya, boleh iya, kan iya, ya. iya. Ini supaya bener nih, aku nih sebenarnya Tapi kenapa ketika punya kita nggak ngasih tahu ke orang salah salah juga. juga gitu. Itu harusnya gimana gitu. Harusnya gimana? Nah. Kenapa ya? Ada. Dan maksudnya gini, sekarang di Indonesia banyak kali orang sudah buka biro psikologi. Iya. Kalau kalian mau tes, banyak alat tes yang dibuat ilmuwan psikologi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dirasakan, apa yang sedang terjadi sama kita semua tuh banyak sudah sekarang. Jadi tinggal search aja, cari aja. Apakah kalau mau cari biro psikologi di mana? Kakak ada tahu linknya nggak? Iya banyak lah. Maksudnya untuk carinya kita di Google bisa jumpain ya? Kalau aku follow di Instagram tuh ada rilis. Ini aja, cari aja HIMSI. Iya, mereka HIMSI. akan berikan rekomendasi biro psikologi terdekat dengan Di- wilayah iya, kalian. benar. Karena HIMSI itu di seluruh Indonesia ada. Jadi kalian tinggal cari searching aja di Google. Nanti dia akan carikan kasih call center ke kalian gitu. Kalian butuhnya apa dia akan kasih. Atau di rumah sakit juga itu udah ada layanan psikologi. Iya, katanya di BPJS juga udah tercover di situ. Boleh konseling psikolog kan. Iya. Terus tapi yang pasti maksudnya langkah awal ya. Langkah awal pertama ya kita harus banyak berkaca gitu sama diri, banyak nanya. Misalnya ketika kita lagi ngerasain emosi yang negatif, sedihnya tuh dicari tahu dulu kenapa. Iya, benar. Gitu Kadang-kadang kan. kita sedih, kita nangis nggak tahu ini yang gue sedihin apa gitu. Itu perlu juga sebenarnya self talk itu ya, bicara sama diri Iya, sendiri. ngomong Aku nih kenapa gitu. Iya, gitu. Aku maunya apa? Iya. Gitu. Jadi Kenapa sedih? Nanti kalau udah tahu tuh baru kita bisa nentuin nih sedihnya ternyata nggak seberat itu gitu kan gitu. Atau kalau misalnya sedihnya berat pun kenapa gitu. Udah butuh belum bantuan ahli. Kalau belum apakah kita cuma butuh teman curhat gitu. Nah, kalau misalnya semua langkah-langkah dasar itu udah dilakukan, baru kita bisa ke ahli gitu. Nanyalah ke psikolog kira-kira apakah ada masalah di dalam dari sisi psikologis kita tuh ada masalah enggak. Kalaupun ada, belum tentu juga loh psikolog tuh langsung label kita. Ya, kamu gila. Iya, skizofrenia gitu. Paranoia, dia nggak langsung bilang gitu. Bisa aja, ya kamu tertekan gitu misalnya karena orang tua kamu meninggal. Dia mungkin akan bilang kayak gitu. Yang kamu perlukan apa? Misalnya curhat, nulis kah atau ya bergaul sama orang lain gitu loh. Setahu aku psikolog juga nggak segampang itu ngasih label sama pasien. Kemudian ngasih label sakit mental ke orang tuh nggak segampang itu loh. Karena dia kan kita kan mungkin kita lah bilang kita nggak usah tunjuk orang lain lah kan. Kita nilainya itu mungkin karena beberapa indikator yang mendekati. Sementara psikolog itu melihatnya apakah semua indikator ini ada di dia. Kalau satu nggak masuk berarti ini belum tentu dia gini gitu. Jadi banyak yang harus dicek dari dia sampai akhirnya memutuskan dia bipolar tingkat berapa gitu misalnya kan. Setelah semuanya terchecklist gitu semua ciri-ciri itu. Kalau cuma ada 3 belum tentu, masih bisa gitu kan Kak. Ciri-ciri umumnya dapat dia semua. Ciri-ciri khususnya gitu. Minornya gitu. Enggak sih ternyata gitu. Berarti mungkin bukan bipolar gitu. Cuman ini butuh bantuan gini dulu. Iya, gitu. Jadi ya tak segampang. Udah dipakai dari episode yang lalu. Udah. Oh iya, ini lagu apa nih jadinya? Apalagi yang kamu mau. Lagu Tiara. Tahu. Aduh, aku banyak nonton gosip ya. Nggak diamnya ya kan, karena nggak ngerti. Nah makanya jadi aku tanya tadi gitu. Sekarang kan kau udah tahu nih ada orang yang sembarangan menggunakan istilah itu. Baru kau juga udah ngeliat sebenarnya dari pandangan psikologi itu kayak mana sih mental health. Nah sekarang menurutmu mengomentari fenomena yang terjadi ini. Soalnya kan aku juga salah satu orang yang kalau bikin status itu ya itu gitu. Strip mental health ya gitu kan. Nah, karena memang sedang saat ini ya lagi out ya. Lagi keluar, lagi booming. Bukan, aku lagi keluar dari problem mentalku yang kemarin kan gitu kan. Makanya aku selalu Aku baru tahu loh. setiap
posting apapun itu kalau kalian berteman denganku di Instagram, di WhatsApp, di Ini dong. oh Instagramnya ya. Spill dulu. Nanti ya di bawah sini ada spill Instagramku, Instagram Kak Dewi juga Jaki ya. Jadi mohon di follow juga ya. Kalaupun nggak mau follownya YouTube-nya aja di follow. Iya sih. Ya. Oke. Soalnya kita agak lain memang. Iya. Agak lain. Agak lain. Jadi Terus, gimana tadi ya? Kakak suka posting. Iya, jadi aku di Facebook, di WhatsApp, dimanapun aku selalu tagarkan itu gitu kan. Ya, itu memang lagi kondisi seperti itu. Jadi inilah kakak-kakak Jakia saat ini bersamaku, aku sudah di posisi yang mungkin lebih baik dari yang kemarin gitu. Wow. Jadi ya ya gitulah. Ya gitu. Maksudnya oke. Kenapa kau memunculkan tagar mental health? Ya karena memang mental kita lagi terganggu gitu kan saat itu. Sekarang tidak. Cuman ya kan kita sedang out. Kita out. Out lagi keluar dari zona itu. Jadi kan tapi kan itu perlahan-lahan. Sekarang kemarin itu dari fase self healingnya gitu. Dari awal aku berapa tahun nggak pernah dengerin musik, aku jadi suka lagi dengerin musik gitu kan. Iya, jadi self healingnya kayak gitu. Jadi aku lebih banyak memang melihat kayak di TikTok itu kan orang-orang yang bipolar segala macam tuh ternyata ada gitu lebih parah dari kita itu. Jadi punya kita itu cuma kaleng-kaleng doang tapi udah terganggu gitu ya. Cuman kaleng-kaleng tapi udah terganggu. Konon lagi yang besar. Berat. Iya. Contoh kayak ini aku lihat kemarin itu di TikTok kan seliweran juga tentang Maya Estianti ya kan. Yang dia tuh nggak punya empati, nggak bisa nangis. Iya katanya iya Iya nggak bisa nangis. Ketika ada orang meninggal tuh kenapa kok nangis gitu. Sampai dia meninggal tuh udah kok ditangisin gitu. Sampai dia Terasa datang. ya. Dia muak kalau nengok orang kayak sedih kali apa kayak gitu kayak kok. Iya. Karena mungkin dia pernah sedih kali. Dia nggak Iya, bisa karena merasakan itu lagi gitu loh. Iya, dia nggak pernah merasakan banyaknya itu, sakitnya itu. karena dia sakit luka yang dulu waktu dia bersama Dikhianati itu. pasangannya itu ya kan. Jadi dia sampai itu nggak punya empati. Pergilah dia ke hipnoterapinya selama dua kali sesi baru bisa dia menangis gitu kan. Jadi sama juga kayak yang kita gitu, kayak aku pribadi juga kayak gitu. Aku juga pernah hipnoterapi. Sebenarnya ada 2 kali, cuman pertama itu sesi online ya, itu di tahun 2020 di November kalau nggak salah aku itu di sesi online itu juga ya itu seperti itu ada kurang-kurangnya tapi lama-lama juga nggak bisa hilang itu ya kan Maksudnya ada yang berkurang. ada yang kurang-kurangnya. Masalahnya berkurang. masalahnya Gangguannya gangguan nggak berkurang Kak, masalahnya ya itu tadi Kak, kita perlu belajar namanya menerima ya. Menerima apapun orang buat ke kita itu kita harus menerima, itu takdir kita kan. Itu dia kalau bahasa kadek inilah takdirku. Ini kan takdir. Itu untuk menerima itu aku tuh nggak ikhlas gitu kan. Itu tadi belajar dah. Habis itu dapat rekomendasi aku ikut sesi yang kedua offline ya. ketemu langsung ya kan. Terapi. Itu aku baru berpikir kan. Iya ya gitu ya. Jadi selama ini aku udah bertahun-tahun ketinggalan tuh aku rugi gitu kan, di waktu, di emosi aku rugi gitu kan. Jadi memang apa ya? Jadi sekarang yang di diriku ini aku udah nggak peduli lagi gitu masalah tentang yang lalu itu kayak si Maya tadi kan nggak bisa nangis jadi nangis kan. Aku yang biasanya segenan sama orang, biasanya selalu yang ya inilah sopan santun gitu ya. Pleaser nggak bisa nolak. Gitu ya. Sekarang aku bisa nolak gitu. Apapun yang kita nggak aku nggak mau gitu, aku bisa tolak itu. Gitu kan. Itu mungkinlah perkembangannya gitu kan. Hasilnya dapat langsung terasa gitu ya. Iya. Jadi sekarang ini lagi ya memang kesehatan mental tuh perlu gitu. Iya. Ketawa aja aku bisa sehat mentalku. Kan gitu. Kebanyakan ketawa lagi. Sakit. ada kurang-kurangnya jadi Kurang-kurangnya gitu. Oh, berarti ini kamu ngeliat dari pengalamanmu sendiri gitu ya. Jadi aku punya pengalaman sendiri. Jadi ya memang kan kita nggak bisa juga ngejudge orang kan dia buat tagar itu kita pun nggak dia lalui gitu, kita nggak tahu iya, dia. iya benar. Karena kita nggak kenal dia kan. Kalian kan mungkin kenal aku,
Jadi ketika aku bikin tagar Iya, gitu, jadi nggak kan masalah. nggak masalah gitu Ya kan. nggak, maksudnya aku ngerti juga. gitu kan, ngerti. Ya udah Nah, gitu. dan juga Kak, maksudnya banyak loh di Indonesia ini masih pikirannya, misalnya yang sering banyak kejadian orang depresi, bunuh diri, artis itu kan di Korea di Barat juga. Mungkin ada beberapa kejadian di Indonesia orang-orang bunuh diri gitu kan Kak. Tanggapan yang mereka berikan tuh, ngapain lah bunuh diri? Kenapa orang itu bunuh diri? Iya. Gitu kan. Iya, Masih disalahin. Ini maksudnya gini, disclaimer dulu ya. Bukan berarti boleh. Bukan. Maksudnya ini yang mau ditanggepin ini reaksi orang-orang terhadap Fenomena. fenomena itu. itu ya. Jadi jangan kita judge, mereka kan udah nggak ada nih ya kan Kak. Jangan-jangan gitu, mereka nggak ada itu salah satunya kita yang buat dia kayak Iya, gitu iya, gitu. bener. Maksudnya gitu. Jangan-jangan mereka bukan bunuh diri tapi dibunuh oleh kita sendiri gitu. Iya. Kita orang-orang di sekitarnya yang tidak memperhatikan dia ketika dia minta tolong waktu itu, misalnya kita nggak tahu gitu. Atau misalnya, kok kayak gitu aja sedih kau, ngapain kok? Iya. Malah dia cerita masih mending kau. Katanya. Iya. Aku katanya Iya. malah laga-lagaan sedih-sedihan gitu. Siapa yang paling menderita ya? Iya, Habis gitu. itu Besok ada mual. award-nya. ada uangnya. Kehidupan Tapi aku paling sedih. Ada loh, apa namanya? Aku baca di mana ya, di Instagram ya, ada award untuk kisah perceraian paling apa gitu. Di mana? Di negeri iya, Konoha. di sini. Masya Allah. Jadi dikomentarin sama netizen lah gitu. Lain kali memang award yang satu ini gitu, beda kali Konoha gitu. ya, Konoha Iya ya. di negara kita lah. Ngapain Konoha, nggak ada itu Konoha. Indonesia. Ini gitu Indonesia. Jadi aku wow gitu. Dan memang nama-nama yang muncul tuh yang lagi Ini in ya. gitu. Iya. Tapi itu apa pentingnya? Hello. Yang perlu dilakukan adalah dari setiap masalah yang muncul tuh kita mengkaji kenapa dan cari solusi. Iya. Bukan apa yang buat mau ngebanding-bandingin. Iya, apa yang mau dilakukan dengan masalah ini? Gitu. Iya. Kita mau lari kok. Sampai kapan pun masalah tuh ngejar gitu. Iya. Kok mau ngapain? Mau selesaikan. Tuh. Mm. Jadi maksudnya gitu Kak. Jadi mental health ini memang penting, tapi jangan sampai disalahgunakan. Gitu. Iya. Kita memang harus peduli dengan kesehatan mental ini dengan cara yaitu pertama kayak bilang tadi kita sedih kenapa? Diregulasi dulu. Kenapa ini? Saya senang. Aku senangnya kenapa nih dulu? Jangan nanti salah arah gitu jadinya. Gitu. Aku marah kenapa? Kemana aku marah sebenarnya gitu? Jangan sampai salah arah. Terus juga dengan orang-orang yang dengan masalah mentalnya gitu. Kalau Jangan dianggap remeh. Iya, seandainya kita nggak bisa bantu apapun itu, jangan menambah masalah dia lagi gitu. Dengarkan ya. Iya gitu. Kalau nggak mau dengarkan udah stop kok. Kalaupun Kalian misalnya catat, kita dengar artis-artis Korea tuh misalnya meninggal gitu kan. Ini bukan karena Kia suka Korea enggak. Iya benar. Enggak. Maksudnya ini Kia tapi aku suka. Ya, tapi gini, salah satu faktornya juga yang membuat kita mudah bersimpati mungkin ya karena aku ngefans. Tapi dari situ tuh aku jadi muncul kesadaran yang baru gitu. Oh iya, ternyata fenomena terganggu mental ini tuh ada. Dan sebenarnya kita harus peduli loh gitu. Iya, dan Ada bukan cuma di siapapun. Korea. Kalau misalnya gini, Kia orangnya suka Korea. Di Jepang. Iya. Oh iya Jepang Di ya. Jepang itu juga banyak orang yang mentalnya terganggu. Contohnya sampai mereka nggak mau punya anak, tidak mau berkeluarga, karena mereka sadar gitu bahwa sulit menjaga kesehatan mental ini. Mereka berkeluarga punya anak, nanti dia mental dia belum sehat gitu kan, punya anak yang mana mendidiknya gitu kan. Berarti masalah ini ada di dunia gitu, bukan cuma di kita aja. Jadi maksudnya ya Kak, kalau nggak bisa kita tolong, kita tahu kayaknya orang ini bermasalah, kita nggak bisa nolong, jangan ditambah masalah dia lagi. Jangan kita judge lagi, jangan kita tuh kok nggak sholat kok makanya gitu. Kok makanya Mati kulah. memang kita sholat betul dia. gitu. Memang sholat itu menenangkan. Cuman kalau caranya kayak gitu orang nggak bisa tenang juga gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nolong, mungkin kita bisa panggilkan psikolog yang bisa bantu gitu. Kalau misalnya pun nggak bisa ngapa-ngapain tuh jangan nambah masalah orang itu. Kalaupun misalnya nanti akhirnya misalnya artis Korea atau siapapun itu meninggal dan dengar, nggak usah lah diomongin lagi gitu. Doakan aja supaya dia siap menerima azabnya nanti kan meninggal kan. Ya, aku itu urusan di sana ya kan. Enggak sih, maksud aku kita tuh nggak tahu loh sebesar apa kasih Tuhan loh gitu. Toh yang mengizinkan dia mati juga Tuhan gitu. Urusan dia neraka, masuk ke surga kayak belum tentu juga. Ya mungkin aja selama ini penderitaan dia di dunia tuh udah cukup loh untuk membayar dosa bunuh diri dia. Kan masalah itu tuh kita nggak ada yang tahu. Itu semua urusan dia gitu. Maksud kami juga. Ketika dia hidup dia susah kita nggak bantuin. Sekarang dia udah meninggal nggak usah lagi diceritain gitu. Udah diem aja gitu loh. Kita juga nggak tahu nanti kita mati kayak mana gitu. Udah.
Cukup gitu. Jadi berarti maksud pembicaraan hari ini adalah jangan gampang menggunakan istilah itu untuk melegitimasi. Iya. Mungkin ya ada Iya, orang yang mau benar-benar. beralasan Iya, gitu, iya. dia pakai itu untuk ya membenarkan alasan Iya, dia gitu. jadi maksud yang di awal dijelaskan kali itu jangan sampai disalahgunakan gitu Iya. kan. Tolonglah kalian jangan marah-marah kayak gini tuh, namanya kalian nggak perhatikan mental health gitu. Enggak gitu Iya. caranya. Nggak gitu Tapi caranya. bukan berarti juga kita langsung meremehkan. Mm-mm. Ketika ada orang sedih, sekalipun menurut kita itu ringan ya, Mm. ya udah biarkan aja dia ngambil waktu untuk meregulasi Iya. tadi kesedihan dia itu gitu. Dan jangan Menurut memang kita ringan, sedih itu soal iya, itu gitu. mungkin buat dia itu ya memang berat gitu. patah hati dia yang Iya. paling dalam. Iya, kita orang manusia kan beda-beda gitu. Berat ya. berat sampai aku pun sampai sekali. mendengarkan. meleleh es krim ini. Ya, kita makan dulu. Makan. Oh jadi gitu ya. Ya, jadi gitu. Aku jadi penasaran lah. Apa Kak? Jadi tips Sama perjalanan sembuhnya orang-orang gitu. Iya kan? Oh, Nggak survive orang tuh Kayak mana sih? iya gitu. Pasti kan berat ya kan Kak? iya berat. Sampai dari orang tuh nggak kenapa-napa, terus Sampai nggak baik-baik kenapa-napa aja. lagi gitu kan Kak? Baik-baik Dari awalnya mereka nggak bermasalah, datanglah Masalah problem itu. itu akhirnya bermasalah lah, mental dia goyah lah mental. Akhirnya dia survive lagi untuk kembali sehat gitu, sembuh dari itu kan. Jadi Iya, aku iya. sekarang ini kan yang lagi banyak tuh kasus perselingkuhan ya. Iya. Jiji Terus dan nanas. Semua lah banyak gitu. Banyak nggak satu orang. Iya. Terus itu kan kalau perselingkuhan itu orang kan merasa dikhianati, Iya. dijahatin gitu kan. Itu kan pasti yang terserang ini kan psikis Ego dia gitu gila kan. gitu. Ego, harga diri semua Iya. hancur gitu. Terus di satu waktu tuh nantilah entah kapan masanya dia bangkit lagi gitu. Aku tuh selalu penasaran sama kayak mana sih dia melewati hari-hari berat itu gitu. Kayak misalnya Bunda Maya lah gitu kan, kita bilang dia kan pokoknya ikon saksi hidup Iya. perselingkuhan Iya, gitu kan, satu dan orang yang Indonesia berhasil tahu. melewati itu gitu kan. Akhirnya dia Kayak terbalas mana? dengan siapa nama suaminya Kak? Si Irwan Musri. Irwan Dan Musri. emang dia dapat yang ini kan lebih baik. Tapi kan jalan dia loh untuk Iya. bisa nanjak lagi naik itu kan loh berat kali. Wah, itu Banyak orang yang berakhir bunuh diri Sampai kok. hari ini dia bisa gila. hidup, Mm-mm. bisa ngomong, perjalanan dia tuh kan cuman udah jalan yang dia lewati ya kan. Kak? Mm-mm. Orang udah gila-gila orang. Banyak kok yang gila gitu. Ada orang yang ditinggal meninggal, dia meninggal juga. Iya. Ya kan? Banyak kok istri-istri yang depresi Iya. ketika tahu suaminya selingkuh. Jangan kan Ada selingkuh Kak, suaminya meninggal. Dia tahu Ya. suaminya baik, meninggal terus dia sedih, dia Iya, meninggal banyak juga. kok yang- Banyak gitu kan. Gak sanggup dia yang- iya. menerima kenyataan itu. Jadinya poinnya itu bukan oh Bunda Maya itu berarti hebat dia bisa gini, atau yang tadinya sedih yang depresif tadi itu terus dia lemah, enggak. Jadi itu bukti bahwa manusia itu semua beda-beda loh kondisinya. Dengan satu masalah yang sama, ketahanannya itu enggak semuanya sama. Gitu guys. Gimana, udah berat belum? Berat banget. Hari ini aduh berbobot kali bahasannya. Iya. Kayak orang bener gitu ngomong. Biasanya kan Tapi yang aku jadi ngerembet ke mental health. Kita nggak apa-apa lah ya cerita agak ngalur ngidul karena Iya, emang iya. prinsip kita kan ngalur ngidul. kalau gitu embladur. Kau tuh berteman dengan orang yang latar belakang psikologi tuh kayak mana? Iya. Pertama kan aku kan. Iya. Habis itu kau ketemu dia terus dia juga jadinya ikut ke psikologi. Itu menurutmu kayak mana? Ya, Tahu emang orang di luar Kakak apa psikologi. merasa kayak mana dengan punya teman kayak aneh-aneh kayak gini? Karena kan aneh. ya itu hebat. Jadi yang nggak tahu jadi tahu. Oh iya, kan? nggak Kan tahu jadi belajar juga kan. Tadi kita sharing-sharing itu kan juga ya Bagi ilmu ya. bagi-bagi ilmu itu kan juga ya juga gitulah. gitu kayak gitu Sampainya gitu. Kayak gini kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya, cuman aku kalau udah kalian bahas-bahas kayak gitu aku diem aja, tengok kan gitu. Dengerin ya kan. Ya dengerin. Takut salah. Oke lah. Jadi kakak mau tanya aku, kayak mana kakak tadi kan penasaran nih kan, gimana orang Iya. bisa Orang melewati ngadepin dulu. itu. Iya, tidak tanya gitu. Jadi malah tahu kan jadi motivasi juga ya kan. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena ketika aku menghadapi itu pun itu berat Iya, kali itu gitu. berat. Gitu. Berat. Dan kayak mana gitu orang bisa nggak mati. Iya. Aku pun sendiri kadang kenapa ya aku nggak mati gitu kan. Orang mikirnya Iya, gitu gitu kan. Maksudnya tingkat masalah terus tingkat Bukan berarti langsung pengen mati iya, sih iya. enggak. Tingkat masalah kita beda-beda dan itu tingkat
cara kita menghadapi masalah yang datang itu pun kan kita beda-beda. Jadi tahan nggak tahannya pun beda-beda. Kadang-kadang ini aja kok sampai nggak tahan. Makanya wajar orang kepengen lari gitu ya. Iya gitu. Tapi kayak manapun kita lari, Ya tetap ada. iya tetap belum selesai gitu. Kakak kayak mana? Ya kayak gitulah. Tapi kakak mau ditanya, udah ditanya kayak gitulah. Ya tanya kayak mana? Kasih dulu pertanyaannya. Kayak mana caramu menghadapi? Menghadapi. Dari awalnya kan hidup bahagia, nyaman. Tiba-tiba terganggu Iya, lah, jadi datang langit topan Aku itu. cerita sedikit ya. Hari ini aku kehilangan temanku yang juga keluar dia dari pekerjaannya itu aku sangat sedih. Oh iya, di tempat Iya, kakak kerja sedih. sekarang? Iya. Oh iya. Ya salah satunya ya sedih lah kan sedih gitu kan. Masa nggak Jadi sedih gemeteran? ya teringat lagi kan bahwasanya memang Aku pernah ada di fase itu. ya aku pernah ada di fase itu. Memang kita satu sisi kan kita butuh tapi kita nggak dapat kenyamanan kan gitu dia kan. Jadi sama dengan kondisi si Kawan kakak itu. kawanku tadi itu. Kebutuhan dan kenyamanan itu kan dia gandeng. Ya kan? Ya kan? Kebutuhan dan kenyamanan itu gandeng. Kita perlu yang mana ini? Kalau misalnya kita perlu kebutuhan tapi kita nggak nyaman, Kebutuhan ini maksudnya apa? kebutuhan Kebutuhan hidup. hidup, foya-foya. Karena aku mengartikan kenyamanan itu juga kebutuhan kita. Iya. Kita kan butuh nyaman. Makanya tadi gue bilang dia gandeng. Oh iya kan. Nyimak dia Maksud kak yang ini Enggak. gini kak, kebutuhan dia uang butuh gitu. butuh dia. pekerjaan Oh, itu. tapi Penghasilan Tapi dia nggak nyaman gitu kan. Oke. Jadi dia kayak mana dalam posisi kayak gitu pun kita bagusnya memilih keluar ya kan karena walaupun dia butuh tapi dia nggak nyaman kayak mana Iya. itu ya kayak gitu ya. Dia ambil juga itu, tapi dia gila di situ. Ya kan? dia gila Oh, gitu gitu. kan. Jadi aku udah pernah ngerasain itu dan Itu nggak mudah. ya itu nggak mudah di saat lagi susah-susahnya saat itu ya lagi corona ya kan lagi susah-susahnya kita pun juga lagi susah-susahnya jadi itu tadi belajar tadi itulah tadi ya belajar menerima itu kan nggak mudah itu perlu fasenya itu kan aku ya jauh gitu jaraknya jadi ya sembuhnya tadi ya hipnoterapi tadi terus bikin hal-hal yang positif lagi bangun skill-skill yang baru supaya bisa apa namanya ya lahir kembali lah ya kita lahir kembali lah ya mengembangkan diri kan lahir kembali kan yang semulanya kita itu nggak ngapa-ngapain jadi ngapa-ngapain gitu kan ya itu juga salah satu faktor itu juga penyembuhan diri juga ya membantu untuk kita ya bangkit dari yang kemarin itu kan jadi ya begitulah. Tapi kau tangguh sih kalau menurutku. Kak. Kalau aku belum tentu sih bisa kepikiran ada kepikiran apa aku nyoba ini ya gitu tapi kadang-kadang nggak berani kak. Iya nggak ada keberanian. Kalau aku berani aku coba semuanya kalau misalnya nggak berhasil aku coba lagi. Makanya mungkin Tuhan tuh emang ngasih cobaan tuh sesuai ya sama ini tipe hambaku nih kayak gini nih jadi kalau si Jaki dikasih gini bunuh diri deh nih. Ya jadi aku itu karena nggak punya pekerjaan dulu ya kan nggak punya pekerjaan aku jualan ini nggak berhasil jualan itu nggak berhasil ya udah bangkit lagi cari lagi sampai di mana titik berhasilnya gitu kan berarti situ kita cocoknya jadi ya udah sambil aku jalani usaha aku jualan juga terus bekerja jadi depan kamera cakap-cakap itu juga ini juga loh untuk kesembuhan kita ya kan kita banyak-banyak cakap nggak kepikiran itu aja gitu kan jadi ya gitulah masa-masa penyembuhannya gitu beri apa kegiatan-kegiatan yang positif aja mikirinnya positif sama orang ya udah kalau dia nggak suka nggak usah dikawanin iya benar iya kalau dia nggak suka nggak usah dikawanin kalau dia mau cerita apapun yang buruk-buruk ya udah kok mantap jangan tit mbak aja nanti ya kayak mau tanya tadi kan kak cerita kayaknya selain dari kak cerita faktor maksudnya gini dari yang kakak ceritakan tadi kan kayaknya diri sendiri tuh juga menyembuhkan itu
selain orang lain, selain siapapun itu caranya, diri sendiri juga faktor penentu. Iya pasti ya. Selain diri sendiri, Kakak, siapa lagi? orang yang paling berpengaruh, berperan banyak soal penyembuhan Kakak ini? Suamiku lah. Wah. Selamat ya. Selamat ya Bang Akhir ya. Selamat ya punya suami. Iya. Ya di satu sisi dia selain kita kan setiap mau apa yang kita lakuin, kayak misalnya kita mau bangun skill atau apa gitu, kita belajar itu kan nyari ilmu itu kan nggak gratis, bayar ya kan. Iya. Terus untuk kita hipnoterapi juga bayar kan. Iya. Jadi semua yang pembayar tuh suami Urusan dia. Jadi dia Itu supportnya. jadi supportnya tuh kalau nggak ada dia nggak terjalan ini semua ya kan. Nah hipnoterapi itu kan bukan murah ya, mahal ya. Jadi gitu. Jadi dialah teman sharing dia, teman diskusi dia, diskusi perusahaannya juga dia, sama-sama kan namanya bareng-bareng gitu ya kan. Pasangan yang benar-benar partnership gitu. Iya memang partner. Berarti gitu, kita kan pasti punya orang terdekat dan orang lain juga merasa mungkin kita adalah orang terdekatnya gitu. Jadi sebagai orang yang dianggap dekat kita harus tahu pede aja gitu. Kita harus tahu posisi dan kondisi itu gitu. Jangan sampai kita akhirnya ternyata dia hari itu sudah kasih kode gitu, dia butuh bantuan, tapi kita lewatkan gitu, kita miss gitu, nggak gitu, ternyata akhirnya misal. Jadi buat teman-teman semangat, seberat apapun cobaan atau masalah yang dihadapin, ingat masih banyak lagi yang lebih parah dari kita. Sering-sering aja bicara sama diri sendiri, cara sama diri sendiri agar bisa sinkron nih kan isi kepala dengan hati. Jadi kita bisa berpikir dengan jernih. Itu aja sih. Jadi nggak larut-larut dalam kesedihan, itu percuma, sia-sia, buang-buang waktu juga ya kan, buang-buang energi yang antara bisa jadi positif jadi negatif terus gitu, itu nggak baik. Itu aja sih pesannya. Oke, udah. Ada lagi yang mau dibicarain atau Kak Dewi atau Jakia? Kalau nggak kita tutup aja. Nanti kalau kita panjang-panjang, orang-orang penasaran ini. Penasaran kok kalau kita misalnya pendek-pendek nih kan, biar penasaran orang kan. Cepet kali episodenya. Jadi orang kan nunggu-nunggu ini. Episode Iya. Jadi kita bisa serius, bisa juga nggak serius ya kan? Iya benar. Jadi kalau kalian mau komentar boleh, nanti kita Iya, tapi aku kepengen inilah. Maksudnya aku kepengen bacain komen-komen dari teman-teman yang buka labenya. Ada nggak? Belum ada. Makanya ada semalam waktu kita perkenalan itu ada dibalas kok yang nanya perkenalan. Oh iya. Halo. Tadi ada Kak Dewi. Halo Kak Dewi, halo Kak Yani. Halo Ami. Ami so tau namanya IR Albanjari. Oh iya, kok kira apaan? Halo IR Albanjari. Terus aku dapat komen-komen juga dari DM gitu. Ya aku seneng sih bacanya. Cuman aku kepengen aku pengen komennya itu ada di YouTube gitu. Ayo siapa yang suka komen di DM, nge-DM Kak Dewi, tolong komennya di YouTube. Jadi kita bisa bahas ya. Iya. Bisa baca. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, tetap boleh. Cuman kan sambil nonton tuh kan netizen Indo tuh kebiasaannya gitu ya kan, nonton videonya terus yang dibaca tuh komen netizennya gitu tuh seru gitu. Seneng kok kami dengernya. Iya, makasih udah nonton, udah support, udah like. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya juga. Oke, jadi habis ya pembahasan kita ya hari ini. Kayaknya sampai di sini dulu. Nanti kalau kita banyak kali, nanti kalian nggak nonton channel psikologi yang lain. Saking udah enak kali ya. Padahal nggak apa-apa, cari aja informasi yang lain. Ini ada dangkal kok. Iya, barangkali kayaknya nggak cocok nih orang ini bilang. Iya. Ayo kita collab. Aku mau jelasin yang itu kemarin. Iya, boleh. Kalau mau collab boleh.
yang Siapa tahu kan. orang yang udah hubungi Kak Dewi mau collab Ya. boleh gitu. Tentuin aja lokasinya tapi nggak boleh undang Kak Dewi aja. Iya, jangan bawa dia Jangan aja. nggak boleh bawa dia aja, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kami tuh adalah satu paket. Iya. Kalau ketua Three Idiots. Three Idiots. Serah lah ya. Yang termasuk ketua lah ya. Ketua lama kali tuh. Iya. Dia masih banyak urusan Avenger itu, Kak. Ini mau pemilihan ketua lagi kan. Dia takut terpilih lagi jadi ketua. Repot nanti. Makanya inilah semoga dia nggak terpilih lagi jadi ketua Avenger. Dia lagi nyusun strategi kayak mana caranya supaya dia nggak Nggak dipilih. terpilih ya, dia orang-orang takut kalah, dia takut menang. Iya. Gitu. Oke. Itu saja dulu sampai hari ini. Semoga menyenangkan, semoga kita semua bahagia, sehat-sehat. Sampai ketemu di season selanjutnya. Oke. Bye. Bye.